Puji nama Tuhan, mari kita mau semua jemaat, mari kita sama-sama mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sebentar lagi akan memulai ibadah kita. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan yang tiada henti-henti yang kami rasakan sampai pada saat ini Tuhan. Sehingga kami pada saat sore hari ini Tuhan bisa berkumpul bersama-sama Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami undang Tuhan untuk hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Yesus, waktu-Mu Tuhan Yesus, waktu yang terbaik Tuhan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Mari semua jemaat Tuhan yang sama-sama percaya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sembah Dia. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku, amin.
lagi kita katakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita sembah Dia. Mari kita sama-sama kita katakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya semuanya? Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini di ibadah tengah minggu pada sore hari ini. Baik, sebelumnya mari kita satukan hati,
kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang sangat baik, Bapa yang luar biasa, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada sore hari ini kembali kami bisa berkumpul bersama-sama Bapak Ibu sekalian dimanapun mereka berada. Sore hari ini Tuhan Yesus, sebenarnya kami akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami Bapa, Engkau urapi mulut bibir hamba Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan Yesus, yang tidak ada apa-apanya ini apa, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Urapi kami semua Tuhan Yesus untuk memberitakan firman-Mu pada sore hari Bapa. Hamba janji Tuhan Yesus, hamba tidak akan mencuri kemuliaan-Mu Bapa. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gedung ini Bapa. Biar Kau urapi gedung ini Bapa dari lantai dasar sampai lantai 3 ini Tuhan Yesus. Dari mulai samping kiri kanan semua Kau urapi Bapa, sehingga Tuhan Yesus kantor ini penuh kemuliaan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, kita mulai saja ibadah kita pada sore hari ini. Tema saya pada sore hari ini yaitu mengikut Yesus. Mengikut Yesus bukanlah motivasi yang salah, melainkan adalah pilihan yang terbaik. Karena mengikut Yesus ada jaminan dalam kehidupan kita. Apa itu jaminannya? Kita mulai saja. Yang pertama, kita sebagai umat Tuhan diselamatkan. Mari kita mulai baca dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ayat yang ketiga, Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Lanjut di Yesaya 12 ayat yang kedua. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur kalau kita sebagai anak Tuhan telah menerima keselamatan daripadanya. Kita bersyukur karena semua ini adalah kebaikan dari Tuhan. Tuhan yang telah menolong kita, menyelamatkan kita dari lembah dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Untuk itu kita patut mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita dibenarkan karena kita berharga di mata Tuhan. Baik, kita lanjut dengan ayat dari 1 Samuel 16 ayat 7b. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Di sini dikatakan kita memang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita begitu berharga di mata Tuhan Yesus. Untuk itu kita harus benar-benar menjaga status kita sebagai anak-anak percaya, sehingga kita boleh terus menikmati kasih-Nya Tuhan. Dan yang ketiga, dikuduskan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu untuk menguduskan kita. Sebagai manusia, kita tak layak, tak mampu untuk menguduskan diri kita masing-masing. Lanjut, kita ambil dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-9. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan,
kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Ya, sebagai manusia kita patut juga bersyukur karena kita juga menerima kekudusan yang dari Tuhan. Karena semua dosa dan kesalahan kita sebenarnya tidak layak untuk menerima semuanya ini. Tapi itulah hebatnya Tuhan kita. Dia tidak melihat rupa kita, tapi Dia melihat hati kita. Sehingga Dia dengan senang hati mau menguduskan kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati. Lanjut, yang berikutnya diangkat menjadi anak-anak Allah berkat janji Tuhan. Kita lihat dari Galatia 3 ayat yang ke-26 sampai ke-29. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat yang 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita layak menerima berkat dan janji Tuhan. Apa itu? Ya, salah satunya doa kita dijawab Tuhan. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Selagi kita masih bisa bernapas, kita terus memuji Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan sebagai kita anak-anak Allah yang dikasihinya. Saya memberikan sedikit gambaran mengenai mengikut Yesus. Mengikut Yesus seperti orang yang akan berbelanja ke pasar untuk membeli berbagai kebutuhan baik untuk berjualan ataupun untuk dikonsumsi sendiri. Misalnya ada yang membeli beras, ada yang membeli daging ayam, daging ikan, membeli telur, membeli sayur-sayuran, dan apapun Tuhan, itu semuanya ada tujuannya. Tujuannya yang membeli beras, tujuannya ke pasar membeli daging ayam, tujuannya ke pasar membeli sayur-sayuran, tetapi fokusnya satu, ke pasar untuk berbelanja. Begitupun dengan mengikut Yesus. Banyak orang di luar sana yang mengikut Yesus tapi fokusnya salah. Dia mengikut Yesus karena dia mungkin gak enak lah, saya kan KTP-nya Kristen, kok saya tidak mengikut Yesus, kok saya tidak bergereja. Ada juga yang mengikut Yesus karena mungkin pasangan kekasihnya anak-anak Tuhan. Nggak mungkin ya, kita kalau punya pasangan hidup, kita tidak seiman. Pasti kita mengikuti pasangan kita masing-masing. Ada juga mungkin karena di lingkungan di rumah kita tidak enak dengan para tetangga yang tidak mengenal Tuhan. Setiap minggu pasti mereka fokusnya melihat kita. Kenapa bapak itu tidak bergereja? Kenapa ibu itu kok tidak ke gereja? Dia kan anak Tuhan, dia kan orang Kristen. Kenapa tidak bergereja? Itu salah satu fokus mereka kepada kita sebagai orang-orang percaya. Next, mengikut Yesus pasti ada upahnya. Setiap kita yang sudah mengeluarkan jeripaya, kita kerja pun pasti ada upahnya. Begitu juga dengan mengikut Yesus, pasti ada upahnya. Apakah itu upahnya? Pertama, kita akan mendapatkan anugerah. Contohnya ya, secara pribadi saya pernah mendapatkan salah satu anugerah yang terbesar dalam hidup saya.
Saya dipilih untuk menjadi seorang PDM meskipun saya tidak bersekolah Alkitab, saya tidak pintar-pintar amat seperti para pekerja yang lain. Tapi itulah namanya anugerah dari Tuhan. Kita tidak tahu anugerah apa yang akan kita terima dari Tuhan. Saya bersyukur kalau Tuhan telah memberikan saya untuk sebagai pengerja di gereja SHBC untuk memberitakan firman Tuhan. Baik, kita terus dari ayatnya yang dari Yakobus 1 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Mengikut Yesus, ya itulah anugerah. Masing-masing kita mungkin anugerahnya beda-beda. Ya itu dia yang tadi sebutkan di awal. Mungkin anugerah saya di gereja atau apapun. Begitu juga Bapak Ibu sekalian. Kita tidak tahu, saya tidak tahu anugerah apa yang telah Ibu terima dari masing-masing pengerja. Tapi satu hal yang kami percaya, semuanya itu semua karena kebaikan Tuhan. Anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kami yakin dan percaya itu semua mendatangkan kebaikan buat kita semua. Lanjut, yang mengikut Yesus pasti ada upahnya. Upah yang kedua ialah memperoleh hidup yang kekal. Yang terambil dari Matius 19 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Oh, luar biasa. Kita patut juga bersyukur kalau kita punya Allah yang selalu menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Kita dijanjikan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kita yakin dan percaya setelah ada kematian, ada kehidupan yang kekal di alam sana. Untuk itu, terus biar kita menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, membaca firman, berdoa, apapun itu yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Lanjut, mengikut Yesus, upah yang ketiga ialah, atau upah yang terakhir adalah berkat, yaitu baik berkat kesehatan, pertolongan Tuhan, berkat jasmani dan rohani. Kita baca dari Efesus 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Mengikut Yesus ada upahnya, yaitu yang ketiga. Yang pertama, mendapatkan anugerah. Yang kedua, memperoleh hidup yang kekal. Yang ketiga, memperoleh berkat. Baik berkat kesehatan, kita juga bersyukur kalau kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita juga bersyukur atas semua pertolongan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Sedikit kami informasikan, kami kesaksian juga mengenai, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu betapa luar biasanya pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami berjuang selama 5 tahun untuk menuntut hak kami. Oh, luar biasa Tuhan Yesus. Sehingga pada bulan Maret kemarin, dengan pertolongan Tuhan melalui kuasa hukum kami bisa dimenangkan dan bisa memperoleh hak kami dari PT Mulia Inti. Oh, luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua pertolongan Bapak. Dan yang terakhir, kita sebagai manusia, sebagai anak Tuhan,
harus jadi orang yang baik, yang cinta damai, penuh kasih, serta mau hidup untuk ditegur dan dinasihati oleh sesama. Jangan seperti orang bebal. Kita tahu orang bebal itu orang yang susah diatur. Bebal dalam kamus bahasa Indonesia adalah keras kepala, susah diatur, menganggap dirinya paling benar. Jadi kita sebenarnya orang bebal ini paling susah untuk dirubah karakternya. Kita sebagai manusia rasa-rasanya susah dan tidak mungkin untuk merubah karakter orang-orang bebal ini. Tapi hanya Tuhan yang sanggup untuk merubah orang bebal ini. Demikian firman saya pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita mau meresponi firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Segala pujian, syukur bagimu, amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Engkau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Puji nama Tuhan, saya menginformasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan dan perpuluhan bisa mentransferkannya ke rekening yang di bawah ini di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 01 000 300 566. Saya ulangi kembali, di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 01 000 300 566 atas nama Serang House of Blessing Church. Terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Diberkati saudara-saudaraku oleh firman Tuhan sore hari ini. Ya, kita yakin dan percaya ketika kita mengikuti Yesus, kita mempunyai jaminan, yaitu keselamatan, dan hidup kita dibenarkan, hidup kita dikuduskan, dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita sama-sama satukan hati kita berdoa syafaat. Haleluya. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan, terpuji-pujilah namamu Bapa. Kau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu yang telah diberitakan tidak percuma Tuhan, tapi tinggal dalam hati kami Bapa, memenuhi hati kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami mengikut Engkau Bapa, kami mempunyai jaminan ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, betapa Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman ini berakar, berbuah, dan bertumbuh dalam hati kami. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau juga berkati hamba-Mu yang telah membawakan firman-Mu ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati setiap pelayanannya, apa yang dia kerjakan lakukan Kau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pelayanannya juga Engkau pakai luar biasa ya Tuhan, melebar ke kiri dan ke kanan Bapa. Kau pakai dia lebih heran, lebih dahsyat lagi Bapa. Berikan dia hikmat marifat dari sorga Tuhan, agar setiap perkataannya Bapa
menjadi kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Bapa yang baik, sore hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Andi Sembayang, beserta Ibu Endah Tuhan, dan kedua anaknya, Lukas Lovanda Bapa. Berkati Gembala kami ya Tuhan, sehingga setiap apapun Tuhan, yang beliau lakukan kau buat berhasil. Pelayanan yang kau pakai dahsyat luar biasa Bapa di kota Serang ini ya Tuhan. Begitu juga dengan usaha pekerjaan bisnisnya Bapa. Engkau berkati luar biasa Bapa. Apapun Tuhan yang dia lakukan kerjakan kau buat berhasil. Juga untuk Ibu Endah juga engkau pakai luar biasa Bapa untuk memimpin kami semua Bapa menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Diberkatilah juga anaknya Lukas Lovanda Tuhan. Apapun yang mereka lakukan kerjakan kau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Oh haleluya Bapa, sore hari ini juga Tuhan kami mau satukan hati kami mau satukan iman kami Tuhan. Kami mau berdoa buat saudara-saudara kami ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, kami mau berdoa untuk saudari kami Kristianto Lamot Tuhan, yang sakit ginjal Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, anak-Mu ini Tuhan semakin hari semakin Engkau pulihkan Tuhan, sehingga ginjalnya menjadi sehat sempurna ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau terus pulihkan dia Bapa, sehingga saat ini Tuhan dia sudah kembali bekerja Tuhan. Oh haleluya Bapa, ini semua karena kasih-Mu, ini semua karena anugerah-Mu. Diberkatilah juga Tuhan orang tuanya, juga saudara-saudaranya dan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dengan pemulihan ini Tuhan, Kristianto boleh menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun dia berada Bapa. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Oh haleluya Tuhan, sore hari ini juga Tuhan kami mau berdoa buat Mama Kris Cilaku Tuhan. Kau juga pulihkan ibu ini Bapa dari sakit jantung dan lambungnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat ini juga Tuhan penyembuhan terjadi Tuhan, sehingga Ibu Kris ini Tuhan telah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, dan dia dapat kembali beribadah kepadamu Bapa. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Bapa yang baik, sore hari ini juga Tuhan kami mau bawa saudara kami Bapak Wisnu Petalelo Tuhan, Kau sembuhkan dia dari sakit kanker limfoma ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Apabila kami berseru Tuhan, Engkau yang turun tangan, Engkau yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit yang kami alami ya Bapa, terutama untuk saudara kami Bapak Wisnu ini ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Bapa yang baik, sore hari ini juga Tuhan, dengan kerendahan hati Bapa, kami mau berdoa juga untuk Ibu Victoria Pinem ya Bapa, yang saat ini sedang menderita sakit ginjal ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, kalau kemarin Tuhan baru saja melakukan cuci darah Bapa. Oh Yesus, Engkau berikan ibu ini kekuatan Tuhan, sehingga Tuhan ibu ini dapat menjalani semua prosesnya ya Bapa, dan ibu ini disembuhkan, dipulihkan dari sakit ginjalnya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, terpujilah namamu. Oh haleluya Tuhan, sore hari ini juga Tuhan kami satukan iman kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kalau Ibu Marito Sitompul telah Engkau pulihkan dari sakit kanker usus besarnya ya Tuhan. Dan kemarin Tuhan baru saja dia melakukan operasi sambung usus Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Bapa, ketika Engkau telah menyembuhkan sakit kankernya Tuhan, Engkau juga akan memulihkan operasi usus ini ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kau Allah yang sanggup Bapa, dari dahulu sekarang sampai selamanya. Engkau adalah Allah penyembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Oh haleluya Tuhan. Hamba juga mau berdoa Tuhan untuk semua orang-orang yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Baik itu di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah Tuhan. Engkau yang melawat, Engkau yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk anak kami Denis Bapa, yang telah Engkau pulihkan Tuhan dari sakit patah tulangnya ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang telah menyembuhkan Denis Tuhan, sehingga tulangnya sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu.
Oh haleluya Tuhan, sore hari ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk anak kami terkasih Letda Evan Tuhan, dan seluruh pasukannya yang sedang bertugas di Papua sana ya Bapa. Engkau Allah yang menjaga Tuhan, Engkau Allah yang melindungi Bapa, sehingga Letda Evan beserta pasukannya selalu aman dalam pelindungan-Mu ya Tuhan, sampai selesai tugasnya di Papua sana Bapa. Oh haleluya Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa yang baik, sore hari ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk rencana pembangunan rumah ibadah Bapa yang akan didirikan di Kota Serang ini ya Tuhan. Bapa kami bawa dalam doa ya Tuhan, agar rencana ini Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Karena Tuhan kami yakin dan percaya Bapa, ketika Engkau yang telah membuka Tuhan, tiada satupun yang dapat menutupnya ya Bapa. Engkau juga Tuhan yang memperlancar perizinannya, serta dana-dana yang akan kami butuhkan ya Bapa, Engkau yang akan menyediakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Oh haleluya Tuhan, sore hari ini juga Tuhan kami mau bawa anak-anak kami Tuhan yang sedang merindukan keturunan Bapa. Oh haleluya Tuhan, Engkau bukakan rahim anak-anak-Mu ini ya Bapa, sehingga mereka boleh memperoleh keturunan di dalam nama Tuhan Yesus. Buat Joel dan istri Tuhan Kau berkati, juga buat Ruli dan Orlando, Dani dan Melati juga Tuhan. Biarlah Tuhan di tahun mendatang Bapa, mereka sudah memperoleh keturunan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Oh haleluya Bapa, sore hari ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk ibadah-ibadah kami ya Tuhan, baik itu ibadah raya hari Minggu, baik yang offline maupun online Tuhan, Kau Allah yang memberkati. Juga Engkau juga memberkati ibadah kami, ibadah tengah minggu kami ini ya Tuhan, agar terus banyak menjangkau jiwa-jiwa dimanapun berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Oh haleluya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh para pekerja Tuhan yang telah melayani pekerjaan-Mu Tuhan pada ibadah tengah minggu ini ya Bapa. Engkau Allah yang memberkati, terutama juga buat Andre ya Tuhan. Kau pakai anak ini luar biasa Bapa, berkati studi sekolahnya, jadikan anak ini Tuhan anak yang pintar, cerdas, anak generasi Daniel. Oh haleluya Bapa, terima kasih Bapa. Kami juga sore hari ini Tuhan mau bersatu hati, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, terus Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang maju, bangsa yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga berkati Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin, serta seluruh jajaran para menteri. Engkau Allah yang memberkati. Juga buat gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, Engkau Allah yang memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah Bapak doa kami, doa ucapan syukur singkat kami ya Bapak, yang selalu kami kembalikan demi kemuliaan Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Untuk meresponi firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita kembali berdoa pada sore hari ini. Mengikut Yesus, kita pasti diselamatkan. Mengikut Yesus, kita dibenarkan. Mengikut Yesus, kita dikuduskan. Dan mengikut Yesus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Menjadi Yesus adalah menerima janji-janji dari Tuhan. Baik, sebelum kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita akan menutup ibadah kita dengan doa penutup. Haleluya, haleluya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah seisi rumahmu, anak-anakmu, istrimu, suamimu, siapapun yang tinggal bersama-sama dengan engkau diberkati Tuhan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali di awan-awan yang suci. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu dengan ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
seperti